Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian semuanya kelas 7? Bapak harap kalian semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita sudah seminggu yang lalu dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini Bapak akan membahas bab 6 pertemuan pertama. Al-Quran Hadis untuk kelas 7 hanya ada 6 bab. Bab 1, bab 2, bab 3 sudah kita pelajari waktu semester ganjil. Bab 4, bab 5, bab 6 akan kita bahas di semester genap ini. Bab 4 dan bab 5 sudah Bapak jelaskan kepada kalian kemarin waktu pembahasan sebelumnya. Sekarang kita masuk bab 6. Setelah pembahasan ini habis, Bapak akan sering memberikan tugas kepada kalian. Persiapkan diri kalian untuk mendapatkan tugas-tugas yang setiap pertemuan akan Bapak berikan tugas. Baik hafalan tugasnya ataupun tugasnya berupa tugas pilihan ganda atau esai yang akan Bapak gunakan nanti uploadnya menggunakan e-learning. Baik anak-anakku sekalian semuanya, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Bapak jelaskan kepada kalian bermanfaat untuk kalian, baik di dunia hingga di akhirat. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah dimulai. Oke anakku sekalian, kita lanjut. Buka buku paket kalian pertama kali halaman 98, bab 6 dengan tema menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur kunci keberhasilan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kompetisi dasar ada 4 kompetisi. Menerima kebenaran isi kandungan hadis tentang sikap berpikir positif, kehidupan bagi orang mukmin optimis dan sabar dalam menjalankan sikap berpikir positif, optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis keterkaitan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Shu'aib bin Sinan, hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Jadi ada 3 hadis. Pertama hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya, yang kedua hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, yang ketiga hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yang keempat mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Muslim. Yang keenam menyimpulkan banyak sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sesuai isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Shu'aib bin Sinan, dan dari hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Muslim Bukhari dari Abu Hurairah, dengan fenomena sosial menyajikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Indikatornya ada beberapa indikator, ini kalian bisa baca di buku paket kalian tanpa harus Bapak yang menjelaskan. Intinya kita ada 3 hadis yang kita akan pelajari. Yang pertama hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya, yang kedua hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah, yang ketiga hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaq alaih dari Abu Hurairah. Peta kompetisi materi hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Shu'aib bin Sinan, dari riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, kemudian dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Aktivitasnya membaca, menghafal, berdiskusi, tanya jawab, analisis, penugasan, presentasi. Keterampilannya sabar, pandai berterima kasih, berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Prawancana, pendahuluan, pembukaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada semua manusia akan kehidupan yang bahagia. Pada saat yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia kesusahan, kekhawatiran, ketakutan, kekurangan makanan, dan lain-lain untuk menguji manusia. Siapakah di antara mereka yang paling baik imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Manusia yang beruntung adalah mereka yang mampu menjalani ujian yang diberikan Allah. Mereka itu adalah yang memiliki iman yang kokoh dan kesabaran, serta memiliki rasa syukur atas semua yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada mereka.
Apakah sabar itu? Apakah syukur itu? Bagaimana kedua hal tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diperoleh dalam proses pembahasan materi berikut ini. Kita akan masuk kepada materi. Pertama, hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Sunain bin Sinan. Indahnya sabar dan bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajaban di amril mu'min inna amrahu kulluhu khairun wa laysa zalika bi ahad illa lil mu'min in asabatu sara'u syakara fakana khairan lahu wa in asabatu dara'u sabara fakana khairan lahu. Yang artinya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Jadi kalau orang mukmin apabila dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia akan bersyukur. Dan seorang mukmin apabila ditimpa sebuah musibah atau cobaan, dia akan bersabar. Itulah mukmin yang sejati. Jadi di sini hadis tersebut menerangkan bahwasanya kita ingin hidup senang, maka kita harus menjadi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang atau senggang dan bersabar di saat susah atau sulit. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua. Sebagiannya adalah sabar dan sebagiannya adalah syukur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang sabar dan bagi setiap orang yang bersyukur. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika senang dan bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridha kepada Allah dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Karena seseorang yang tertimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih musibah, dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pandangan manusia itu mungkin musibah tersebut sangatlah kurang enak, bencana, bahaya bagi dirinya. Tetapi di balik semua itu ada hikmah yang tersembunyi yang kita belum tahu hikmah tersebut. Ya, setiap musibah, setiap cobaan yang menimpa pada kita itu di akhirnya itu ada hikmah yang tersembunyi. Makanya katanya Nabi, kita harus bersabar. Makanya maksudnya kata Allah, kita harus bersabar. Orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah. Banyak sekali orang yang ditimpa musibah, dia malah berkeluh kesah, murka dengan musibah tersebut. Termasuk saat ini musibah kita apa? Corona. Corona musibah, bencana bagi orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman ini anugerah, rahmat. Apa rahmatnya? Tambah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Itu dia. Ya. Jadi kalau orang tidak beriman jangan berkeluh kesah, ya, menganggap nanti hartanya habis dan sebagainya. Dia lupa bahwasanya yang memberi makan mereka, yang memberi rezeki mereka itu bukannya yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Ya, orang-orang dulu malah nggak ada yang kerja, anaknya pada subur semuanya, anaknya pada sehat semuanya. Kenapa? Karena orang dulu menaruh keyakinan, menaruh imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah ciptakan suatu makhluk di muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan semuanya rezekinya masing-masing. Orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan muka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridoannya terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta di akhirat mendapat siksa, yaitu api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Uraian tentang sabar sebagian telah dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan syukur merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi nikmat. Seseorang yang diberikan nikmat olehnya walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan di hatinya. Kalau orang dia memiliki adalah hatinya ridha jika mendapatkan manfaat, ketika mendapatkan kenikmatan walaupun sedikit, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya anak-anakku sekalian, ketika kalian mendapatkan suatu kenikmatan, jangan lupa sama Allah. Maksudnya gimana? Ketika kalian mendapatkan duit, ya contohnya duit biar gampang. Ketika kalian mendapatkan duit, dikasih sama tetangga, dikasih sama saudara duit, jangan lupa duitnya itu kamu sedekahkan lagi sedikit ke orang lain. Tandanya apa? Kamu ketika lagi senang ingat dengan Allah, kamu sedekahin lagi. Ya, ketika dapat duit, misalnya dapat duit 50.000, kamu sedekahin 10.000 atau 5.000. Sebagai tanda apa? Kamu ingat bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Nanti ketika pas kalian kesusahan, kalian lagi terpuruk, Allah akan ingat dengan kalian. Kenapa? Lagi senang kalian ingat sama Allah, dan nanti ketika kalian susah, Allah akan ingat kepada kalian. Jangan sebalikannya, lagi senang gak ingat sama Allah, lagi senang habisin duit kemanapun, ayo jalan-jalan, ayo enak habisin buat dirinya sendiri. Ntar pas ketika kalian susah, Allah gak akan ingat kepada kalian. Allah gak akan ingat kepada kalian. Minta doa juga gak bakal ingat, karena Allah gak ingat dengan kalian. Kaliannya aja yang gak ingat sama Allah. Barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan mengetahui Sang Pemberi nikmat, lalu mengakui kenikmatan tersebut dan tunduk serta cinta padanya, kemudian mempergunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang-orang yang dianggap bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum in azabi lasyadid. Orang yang bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Allah yang kafir akan Allah kasih azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Wawasan lain, syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar syakarah yang artinya berterima kasih. Bentuk masdar dari kalimat ini adalah syukr, syukran yang artinya rasa terima kasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untunglah menyatakan perasaan lega, senang dan sebagainya. Syukur itu terbagi menjadi 3. Pertama, syukur dengan hati, mengetahui bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain darinya. Setiap kita dapat apapun yang menyenangkan, itu semuanya asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukur dengan lisan, dengan mengucap alhamdulillah. Setiap dikasih kenikmatan, setiap mendapat kenikmatan, selalu mengucapin alhamdulillah. Syukur dengan jasmani, dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan, tentu untuk ketaatan kepadanya. Tanda syukur kita dikasih mata sama Allah, melihat hal-hal yang positif. Tanda syukur kita dikasih tangan, kita gunakan tangan ini untuk menulis ilmu. Kita gunakan kaki ini, tanda syukur kita dikasih kaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita gunakan kaki ini untuk berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu syukur dengan jasmani. Termasuk juga mempergunakan apa yang diberikan Allah berupa kenikmatan dunia untuk menambah ketaatan kepadanya, bukan untuk kebatilan. Ya anakku sekalian, pembahasan bab 1, bab 6 pertemuan 1 Bapak kira cukup sampai di sini. Intinya sabar dan syukur. Kalau sabar ketika kalian ditimpa musibah, maka kalian ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kalian dapat kenikmatan, bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Dan jangan lupa ingat sama Allah. Kalau dikasih rezeki, dikasih kenikmatan, sedekahin lagi walaupun tidak semuanya. Ya. Ini pesan dari Bapak. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kalian bermanfaat untuk kalian di dunia hingga di akhirat. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa ingat 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga Allah lindungi kita dari mara bahaya virus corona dan bekas-bekasnya daripada virus corona. Dan pesan Bapak terakhir, jangan lupa like dan subscribe YouTube MTS Asada. Sekian dari Bapak, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.